prinsip seorang peternak itu pertama harus menyayangi binatang ternaknya dulu. Kalau kita sayang, maka dia akan sayang kepada kita. Ya, banyak kejadian-kejadian orang itu marah terhadap binatangnya, maka binatang itu suatu ketika akan marah terhadap dirinya. Bahkan seandainya sapi itu bisa gulung orangnya, itu seperti itulah. Maka dari itu prinsipnya harus saling menyayangi. Karena yang saya lakukan itu ada breeding, ada fattening, maka yang untuk breeding itu saya mencari yang paling jelek, yang paling kurus, dan bobotnya paling ringan. Jika ada tambah atau bisa gemuk dan besar, nanti itu nilai plusnya saya. Itu jika seperti itu. Tapi yang penting prinsip saya itu adalah ternaknya itu satu sehat, yang kedua lahap makannya. Itu saja. Untuk ini harus gemuk, harus bagaimana, ini urusannya yang sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basuni, alamat Desa Celebung, RT 02, RW 01, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Nama peternakan saya namanya Basuni Farm. Menjalani usaha peternakan ini sudah 2 tahun kurang lebihnya, dan sudah menjual 1 periode. Dari orang tua dulu juga ahli ternak, dia juga petani, juga peternak, maka dari beliaulah kami meniru, dan ditambah dengan sekarang itu banyak YouTube yang mempelajari tentang peternakan, maka dari situlah kami juga belajar. Saya proses belajar ternak itu ya sebelum 2 tahun saya mulai berternak itu sudah belajar dari teman-teman dekat, dari YouTube, yang terutama ya tadi seperti yang saya sampaikan dari orang tua dulu. Idenya ya dari anak saya. Anak saya itu setelah lulus kuliah itu, setelah wisuda lah kok menanam rumput. Akhirnya saya tergugah, enaknya ternak saja ini. Nah, ternyata setelah anak saya lulus kuliah, rumput sudah tumbuh, ditinggal kerja, akhirnya saya yang meneruskan. Jadi inspirasinya itu dari anak saya. Saya itu ngomong anak-anak SD itu loh. Jadi pekerjaan saya itu di sekolah. Nah, peternakan ini hanya sebagai sampingan saja. Saat di pagi hari setelah sholat subuh itu kok bersepeda. Nah, itu juga sehat. Akan tetapi kegiatan beternak ini bisa diambil waktu setelah subuh, dan setelah sholat asar itu bisa dipakai untuk kegiatan peternakan ini. Kalau sudah malam itu ya kadang-kadang itu nyambangi di kandang, mungkin ada kurang makan atau apa, kemudian diberi makan. Itu saja. Nah, untuk mengatur waktu itu saya mulai dari kesediaan pakan dulu. Saya sebelum berternak itu bank pakan saya siapkan lebih banyak, sehingga cukup untuk 100 ternak atau 200 ternak bahkan cukup. Nah, ini saya beternak ini kebetulan jumlahnya sekitar 80 sampai 85-an lah gitu ya, ndak ngitung itu. Mungkin sekitar itu. Nah, alhamdulillah dengan bank pakan yang tersedia ini sudah cukup, sehingga waktu untuk ngarit untuk apa, saya dibantu oleh anak kandang 1, sehingga saya ini bisa lancar gitu. Kalau tinggal merawat, melihat, terus kemudian memberi pakan, itu
itu hal yang mudah. Sebetulnya beternak itu juga waktunya diatur oleh ternak. Kita tidak bisa kemana-mana karena yang kita tinggalkan itu barang hidup, sehingga itu sama dengan diri kita. Kalau kita itu waktunya makan, kita harus makan lah. Kalau yang punya ternak itu tidak ada, terus bagaimana? Makanya hidupnya yang punya ternak itu juga diatur oleh ternak. Tapi kita tidak boleh kalah dengan ternak. Harus kita mengambil waktu yang luang, kemudian peternak itu ternaknya itu dibiasakan jam itu makannya, maka insya Allah dia akan manut dengan kita. Jadi itu menit waktunya. Kalau usia bakalan itu yang paling bagus itu usia 4 bulan, 5 bulan itu paling bagus, karena bobotnya kalau kambing seperti milik saya ini sekitar 15, 16, 17 itu, sehingga nanti pertama kedepannya itu sudah kuat, tidak rentan untuk sakit. Yang kedua, usia segitu itu makanannya itu lebih merangsang, cara umpama nafsu makannya itu tinggi, sehingga kita itu lebih mudah untuk mengapresiasikan apa yang kita inginkan terhadap ternak kita itu. Ketika baru datang, karena ini domba, maka yang pertama itu saya potong dulu. Bulunya saya cukur sampai habis, sehingga tampak sampai di mana kurusnya atau gemuknya itu akan tampak karena tercukur. Nah, setelah itu baru diberi vaksin, yaitu dengan diberi diberi obat cacing, disuntik obat cacing, terus kemudian diberi vitamin, terus yang ketiga diberikan antibiotik. Ya memang benar Mas, untuk awal-awalnya itu kita harus melatih segala sesuatu itu harus dilatih dulu. Kalau makannya karena daerah asal kambing itu dari mana, lah itu beda dengan daerah kita, maka untuk makanannya mau kita setting apa, maka diberikan sedikit demi sedikit saja dulu. Yang penting tidak terlalu lapar, kemudian diberi terus, dan akhirnya menjadi kebiasaan, dan itulah menjadi makanan yang settingan saya sesuai dengan daerah saya di sini, sehingga seperti sekarang ini. Untuk fattening itu 2 bulan itu bisa, tapi secara umum itu 3 bulan. Karena masa-masa 1 bulan itu adalah masa-masa penyesuaian. Jadi kambing itu menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau dengan kandangnya. Baru kemudian 1 bulan berikutnya kita itu menggenjot dengan makanan yang ekstra untuk penggemukan, itu bisa. Berarti 2 bulan itu minimal. Terus 3 bulan itu adalah normal. Untuk jangka waktu 3 bulan dari 50 ekor itu kurang lebih 12 juta Mas. Itu untuk pakannya. Nah, agar pakan itu terasa murah dan mencukupi gizi atau nutrisinya, maka ditambah dengan ijuan-ijuan sehingga semuanya itu dapat murah tapi mencukupi dan kambingnya bisa gemuk. Pemberian pakannya 2 kali Mas. Pagi setelah sholat subuh itu saya beri makan kurang lebih jam 5:30, terus kemudian sore jam 4, dan malam itu saya berikan hijauan agar nanti jika masih kurang kenyang di sore harinya itu malamnya bisa sebagai camilan sampai kenyang terus sampai pagi. Campuran pakan kambingnya. Yang pertama yaitu titen. Orang sini menyatakan menamakannya titen. Titen itu onggok deli yang sudah diseleb lembut, itu namanya titen. Titen kemudian saya tambah dengan sentrat. Sentrat itu juga buatan sendiri, tapi dengan kalau dikalkulasi harga per kilonya itu 7.000, karena kandungannya sangat tinggi dan harganya sangat mahal, dan bahkan ada bahannya yang impor. Itu. Terus kemudian yang ketiga yaitu air, yang di dalam air itu dikasih garam gerasak itu,
terus kemudian ditambah dengan molase atau tetes tebu itu. Tujuannya untuk menambah nafsu makan. Terus yang kedua, garamnya itu untuk menambah nafsu makan juga. Dalam usia 3 bulan, kalau saya normalnya 3 bulan, karena yang pertama itu saya mengambil itu separuh itu jogrokan, separuh itu kambing bakalan, sehingga nanti yang jogrokan selama 3 bulan ini ke depan ini, jika nanti bunting atau itu saya tahan dulu, kemudian yang nanti majer itu tetap saya jual karena gemuk dan berbobot. Terus kemudian yang bakalan ini nanti yang kecil-kecil itu bisa besar-besar, dan yang gemuk tetap terjual. Rahasia sukses itu adalah seneng. Seneng artinya kita saling menyayangi antara sesama makhluk hidup, dan kita kalau punya rasa senang itu insya Allah dia akan memberikan barokah kepada saya, kan gitu. Intinya seperti itu rahasianya. Kalau omset itu ya kadang-kadang itu tergantung kepada harga pasaran, sehingga tidak bisa memastikan berapa per bulannya. Kadang satu periode itu misalnya dapat 14 juta, kadang-kadang ya 15 juta gitu, seperti itu. Ini karena peternaknya masih peternak yang kecil-kecilan. Jadi sudah luar biasa lah menurut saya. Ya, kalau penyembelihan akikoh saya tidak melayani, akan tetapi menyediakan kambing untuk akikoh, untuk kurban itu saya sediani, sehingga bisa langsung datang ke kandang melihat sesuai dengan yang diinginkan harga berapa itu. Ada yang 2,5, ada yang 3 juta, ada yang 3,5, kan sesuai dengan minatnya harga berapa. Untuk akikoh itu pertama itu sudah poel dan dagingnya itu banyak, terus atau gemuk, terus kemudian tidak cacat dan sehat kambingnya, terutama seperti itu. Jenisnya yang saya tawarkan itu kambing biasa-biasa, jadi kambing Jawa Randu ini. Yang untuk gibasnya ini khusus betina, yang untuk Jawa Randunya itu yang untuk akikoh dan kurban. Enggak penaknya itu ya pada saat suatu ketika itu kadang-kadang itu musim atau cuaca itu ya tidak mendukung, sehingga saat itu kapan kambing itu harus kita beri obat, atau kita beri apa, atau kandangnya butuh disemprot dari diinspektan atau apa, itu kadang-kadang itu kita tidak tahu, sehingga kadang-kadang ya kalau ada yang sakit itu agaknya itu rada ngeres, Mas. Ada yang sakit itu ngeres. Oke, itu enggak enak ya. Enggak enaknya seperti itu. Ya, harapannya ke depan mudah-mudahan ada pengembangan, sehingga ke depan itu bisa dipakai inspirasi oleh anak-anak muda. Ya, anak muda itu kadang ada yang bertani, ada yang berkebun. Nah, tentunya ada yang berternak. Maka dari apa yang saya lakukan ini mudah-mudahan menjadi inspirasi teman-teman muda bahwa pekerjaan itu jangan diremehkan sebagai cah angon, tapi tetap walaupun cah angon itu tetap dapat fulus. Ya, kalau ada pemula yang berminat untuk membeli gibas di saya, boleh-boleh saja. Tapi ya sesuai dengan yang diinginkan yang mana, kan. Soalnya kan ini gibasnya itu gibas sayur, jadi ya seperti inilah adanya, tidak yang baik-baik itu seperti Texel, Murino dan lain sebagainya, itu tidak. Ini hanya gibas sayur saja. Kalau dikembalikan lagi itu bisa-bisa saja. Ya monggo,
tapi kembalinya itu harus posisi seperti semula. Seandainya membawanya itu sehat, ya kembalinya itu harus sehat, yang gitu. Itu contohnya saja. Kalau membawanya sehat, kembalinya sakit, ya tidak maulah. Seperti itu. Nah, pesan saya untuk peternak, semua peternak, jangan putus asa. Memang ada keluh kesah dalam berternak, tetapi kita jangan ngelukro setelah mengalami jatuh 1 kali atau 2 kali atau 3 kali. Terus pelajari terus ilmu ternak itu agar ke depan menjadi peternak yang sukses dan luar biasa. Itu kuncinya. Jadi ulet itu pokoknya. Jangan lupa dukung terus channel YouTube Tali Sukses. Klik tombol subscribe, like, share, dan komen agar tidak ketinggalan informasi seputar dunia peternakan, wirausaha, dan bisnis lainnya. Salam Tali Sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapa hari ini?